Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur ada di bulan November, di minggu yang pertama. Kita yakin percaya Tuhan yang menyertai kita dari bulan Januari, Februari sampai saat ini ada di bulan November. Dan tidak lama lagi kita akan akhiri tahun 2023 ini. Mari siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, tuntunan-Mu, ajaran-Mu. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkannya. Jadikan kami semua pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di penghujung di dalam tahun 2023 ini, kami percaya Engkau singkapkan pada kami rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu, membawa kami lebih dekat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, di bulan November, di mana kita akan memulai seri khotbah yang baru dengan seri khotbah Encounter. Encounter dalam bahasa Inggris, terjemahan dalam bahasa Indonesia adalah perjumpaan. Kata encounter, mungkin tidak ada kata persis encounter ini terdapat di dalam Alkitab. Tetapi dalam Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, sangat nyata terlihat bagaimana Tuhan menjumpai umatnya. Tuhan menjumpai pribadi lepas pribadi. Kita akan melihat dari Perjanjian Lama, kita melihat dari Perjanjian Baru, bagaimana seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Yesus, yaitu Sang Firman yang telah menjadi manusia. Kita sadari bahwa Ia ada di tengah-tengah kita, maupun secara fisik. Yesus sudah naik ke surga, Dia telah bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya, dan Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya yang tinggal bekerja berkarya dalam hidup kita. Kita hidup dalam zaman anugerah ini, di mana sekalipun mata kita tidak melihat dengan kasat mata Yesus secara fisik, namun Roh Tuhan ada di dalam diri kita yang mengaku Yesus adalah Tuhan, dan Dia berjumpa dengan kita oleh Roh-Nya. Itu saudara, kita akan lihat dari firman Tuhan selama dalam seri khotbah Encounter ini, yaitu artinya perjumpaan. Bagaimana Musa yang berjumpa dengan Tuhan di burning bush, dengan semak belukar yang berapi namun tak terbakar. Bagaimana Rasul Paulus dalam perjumpaan dengan Tuhan dalam perjalanan dia ke Damsyik. Perjumpaan-perjumpaan yang ada dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, maupun dalam kehidupan kita sehari-hari dalam zaman modern ini. Kita akan mendengar berbagai kesaksian nyata yang ada dalam kehidupan kita maupun orang-orang sekitar kita yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam perjalanan sejarah kekristenan maupun kehidupan kita sehari-hari. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saya berdoa dalam bulan November maupun menjelang masuk dalam dikatakan memperingati kelahiran Yesus di bulan Desember. Siapkan hati kita supaya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Sang Pribadi Yesus Kristus Tuhan. Mari saudara, kita awali dalam seri pertama, dalam minggu pertama seri Encounter dengan judul Grace Encounter. Perjumpaan dengan kasih karunia, yaitu Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita lihat di Lukas pasal 19. Lukas pasal 19 kita ambil dari kisah Zakheus. Lukas pasal 19, Zakheus, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Saya akan membaca seluruh perikop ini. Setelah itu nanti kita akan mendengar ayat per ayat. Sekalipun perikop ini kita sering dengar ketika di sekolah minggu, waktu kita masih kecil, bagi yang sudah percaya Tuhan, sudah dibawa ke sekolah minggu. Namun bagi yang dewasa yang mungkin belum pernah mendengar tentang kisah ini, namun hari ini hari yang luar biasa di mana kita mendengar kabar Injil ini, yaitu lewat perikop Zakheus. Lukas pasal 19, Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ayat 3,
Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Ayat 9, kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bagi yang sudah pernah mendengar kisah Zakheus, familiar dari kecil, ya, maupun sering mendengarkan kisah tentang Zakheus, ini bukan sekedar kisah sekolah minggu, cerita sekolah minggu, tapi ini adalah kisah sebuah perjumpaan dengan kasih karunia Sang Pribadi Yesus. Dan ini yang kita renungkan kembali supaya kita refresh, renew, diperbaharui dalam perjalanan kita, iman kita, harap kita, kasih yang dibaharui perjumpaan dengan kasih karunia. Yesus penuh kasih karunia dan kebenaran, di mana ia datang ke bumi menjelma sebagai manusia di pada bulan Desember, di mana orang-orang percaya memperingati kelahiran Yesus, sekalipun persis tanggal lahir Yesus bukan persis di tanggal 25, tapi bukan kita masalahkan itu, tapi kita memberitakan kesempatan, memberitakan kabar baik bahwa Yesus telah lahir. Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus tidak akan sama lagi. Encounter, ya, artinya perjumpaan. Perjumpaan dengan Kristus. Encounter, ya, grace encounter. Perjumpaan dengan kasih karunia, di mana kehidupan kita yang tidak layak, yang tidak pantas, yang harusnya dihukum, yang harusnya binasa, namun karena kasih Allah begitu besar, sehingga barang siapa yang percaya padanya tidak memperoleh tidak binasa, namun memperoleh hidup yang kekal. Ya, Yesus lahir di antara kita, maupun tinggal di antara kita, Firman yang telah menjadi manusia. Ya. Kita lihat Yesus selama 33 tahun setengah, waktu yang singkat selama di muka bumi, namun apa yang terjadi selama di muka bumi ini, yang membawa kabar baik, keselamatan daripada Allah. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Allah yang besar, yang heran, yang luar biasa, dia memilih untuk menjelma sebagai manusia, supaya manusia bisa mengenal, yaitu Yesus adalah juru selamat dunia ini. Yesus masuk di dalam pelayanan publik, yaitu umur 33 tahun setengah. Dia melayani publik, dan di dalam kisah Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus mengusir setan, Yesus membangkitkan Lazarus dan sebagainya, mukjizat demi mukjizat, kuasa Tuhan yang dinyatakan lewat pelayanan Yesus. Dan begitu pula Zakheus, seorang pemungut cukai, dia pernah mendengar siapa Yesus, tapi dia pribadi belum menjumpai Yesus. Kita, sekalipun kalau lahir di keluarga yang dikatakan Kristen, namun kalau belum mengalami perjumpaan dengan Kristus, maka hidup kita sama saja. Tidak ada alami perubahan, tidak alami transformasi, tidak alami yaitu pembaharuan. Untuk itu saudara, bagi yang sudah dikatakan lahir di keluarga yang orang percaya,
ataupun yang baru menerima Yesus sebagai Tuhan, ataupun yang belum mengenal Yesus, mendengar firman Tuhan ini hari ini, ada kabar baik bahwa Yesus menjumpai, ia mau menjumpai saudara dan saya, menjumpai kita pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kita. Seberapapun masa lalu kita, sebobrok apapun masa lalu kita, apa yang dilakukan, apa yang sudah terjadi, biarlah Tuhan memberikan lembaran baru dalam hidup kita. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Kita pelajari dari kisah Zakeus ini, biarlah iman kita bangkit, timbul rindu, haus berjumpa dengan Yesus yang akan menjumpai, karena dia merindukan kita lebih dari kita merindukan dia. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Kita sadar bahwa Yesus telah memanggil murid-muridnya, 12 murid, yaitu muridnya Yesus, dan juga pada zaman tersebut ahli-ahli Farisi, imam-imam besar dan sebagainya yang ada, yang mereka melihat Yesus maupun dengan kacamata bahwa mereka dengan hukum Taurat mereka melihat Yesus. Namun Yesus membawa yaitu kasih karunia, yaitu ia pribadi, yaitu sang pribadi yang menjelma sebagai manusia. Yaitu kasih karunia yang tidak bisa dijawab, yang tidak bisa dimengerti oleh logika manusia. Yesus masuk kota Yeriko, berjalan melintasi kota. Ada seorang bernama Zakeus. Siapa itu Zakeus? Ya, kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Seorang Zakeus, dia kaya, dia pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Boleh dikatakan dia mempunyai kesempatan untuk melakukan penyelewengan yang ada. Dan juga sebagai pemungut cukai pada zaman tersebut, dia memeras orang ya dengan agenda pribadinya, yang memeras untuk menyediakan ataupun untuk yang ia inginkan. Dia memeras orang-orang. Kita lihat bahwa prestasi dan reputasinya adalah seseorang yang tidak disukai, tidak baik, ya. Dan dikatakan bahwa ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Secara fisik ada hal yang menghambat dia, dan dia juga sebagai statusnya kepala pemungut cukai, dia tentu cukup dikenal oleh orang banyak, bukan karena kebaikannya. Dia dikenal orang banyak karena kejelekannya, karena perlakuannya, tindakannya. Biarlah saudara, hari-hari ini kita menyadari kehidupan kita. Biarlah kita dikenal bukan karena perbuatan yang jahat, tapi biarlah kita dikenal karena perbuatan yang baik, memuliakan nama Tuhan. Dan konteks di mana Zakeus ini, ia dengan berbadan pendek, tapi ia ingin melihat Yesus. Ada penghalang, namun dia tidak putus asa. Ia tidak putus asa, maka berlarilah ayat 4. Ia berlari mendahului orang banyak, memanjat pohon ara, melihat Yesus yang akan lewat di situ. Tentunya dia sudah mendengar siapa Yesus itu, di mana ia rindu dengan sendiri pribadi. Yesus itu yang menyembuhkan orang, Yesus yang menyelamatkan, juga menyelamatkan hidupnya. Karena kehidupannya dalam apa yang dia lakukan, dia hidup dalam dosa, hidup melakukan dosa. Namun siapa yang bisa menyelamatkan dia kalau bukan Yesus, yaitu Sang Juru Selamat. Orang kalau tidak menyadari bahwa dia orang berdosa, maka dia tidak butuh, dia sepertinya tidak membutuhkan Juru Selamat. Untuk itu kita ingin percaya, kita doakan Roh Kudus nyatakan kuasa-Mu, insafkan orang-orang bahwa kita ini adalah orang berdosa, diselamatkan oleh kasih anugerah Tuhan. Kita dipilih, kita dipakai Tuhan bukan karena kehebatan kita. Semuanya karena kasih anugerah Tuhan kita diselamatkan. Kalau kita ada sebagaimana ada, kita melayani karena kita sudah mengalami yaitu kasih karunia-Nya. Untuk itu saudara, perjumpaan dengan kasih karunia yaitu Sang pribadi Yesus, Grace Encounter ini merubah kehidupan seorang Zakeus.
Dan saya akan percaya kehidupan kita juga terus diubahkan, dibaharui. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maupun dengan kondisi badan yang pendek, orang yang banyak, sepertinya tidak bisa melihat Yesus secara biasa-biasa. Namun dia tidak habis akal, dia memanjat pohon dan dia ingin melihat Yesus. Kerinduan orang-orang berdosa yang menyadari bahwa kehidupannya tidak sanggup, tidak bisa terus hidup seperti itu. Dia membutuhkan juru selamat. Dengan cara-caranya dia mau berupaya, namun sesungguhnya Yesuslah yang datang menjumpai Zakheus. Manusia berupaya untuk mencari-cari Allahnya di mana. Namun kalau bukan Yesus lahir sebagai manusia, menjelma sebagai manusia, manusia tidak sanggup untuk mengenal Dia. Lebih dan lebih lagi, kalau bukan Tuhan yang menyingkapkan, menyatakan dirinya kepada manusia. Di dalam perjanjian lama, di mana Tuhan melawat umatnya, menyatakan dirinya. Ya. Di dalam perjanjian baru, yaitu Yesus Juru Selamat, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus melihat kerinduan Zakheus, ingin bertemu dengan dia. Yesus ada di kerumunan orang banyak. Yesus memanggil Zakheus yang memanjat pohon ara tersebut. Saya yakin percaya di mana Yesus memanggil, mencari orang berdosa. Dan dimanapun ia berada, ia berjumpa dengan seorang wanita di sumur, dan wanita itu juga mengalami perubahan. Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, yaitu penuh kasih karunia dan kebenaran, maka orang tersebut pasti mengalami transformasi. Kita lihat, Yesus berkata, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus tidak melihat latar belakangnya. Yesus mau menjumpai Zakheus di rumahnya dan bertemu dengan dia, bercakap-cakap, dan tentu apa yang Yesus sampaikan, kehadiran Yesus merubah hidup Zakheus. Lalu Zakheus segera turun menerima Yesus dengan sukacita. Orang yang menyadari bahwa dia tidak layak, dia tidak pantas, namun Tuhan yang datang ke rumahnya, datang melawat dia. Sungguh-sungguh kita yang tidak layak, kita sadari siapa aku ini, di mana Yesus Allah yang kudus mau mendiami bait ini. Dia menjadikan kita bait yang kudus. Kita dikuduskan, kita dibenarkan, sehingga kita menjadi bait sucinya. Dia menerima Yesus dengan sukacita, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Siapa semua orang itu? Orang di sekelilingnya, ada murid-muridnya, ada orang Farisi, ahli Taurat, ada orang berkerumunan yang banyak yang mempunyai agenda masing-masing berjumpa dengan Yesus. Dengan ada yang rame-rame, ikut-ikutan, merasa senang dengan keramaian, tapi Yesus memperhatikan Zakheus, pribadi yang terhilang, yang berdosa, dan Yesus mau berjumpa dengan dia. Saudara, di antara kerumunan orang banyak dengan berbagai motif, Yesus tahu dan Yesus mau berjumpa dengan setiap orang yang menyadari kebutuhannya, membutuhkan Sang Juru Selamat. Di ayat 7 dikatakan, katanya orang-orang banyak tersebut, ia menumpangi di rumah orang berdosa. Dan ini adalah sebuah kata-kata, apa Yesus tidak tahu bahwa Zakheus reputasinya seperti itu? Apa Yesus itu kudus? Ya, dia bagi mereka yang menganggap dia seorang nabi, dia seorang guru, namun dia sesungguhnya lebih dari itu. Dia adalah Tuhan, dia adalah Raja, dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan orang Yahudi. Namun mereka mencap
atau menyatakan Yesus seharusnya tahu siapa Zakheus itu. Mengapa Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa? Ya, kita lihat di ayat 8, orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengalami grace encounter, kasih karunia. Inilah sikapnya, inilah terlihat buah dari pertobatannya, terlihat dari kesungguhannya yang dijamah oleh Yesus. Ayat 8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kasih karunia yang kita terima tidak membuat kita menjadi pasif, berdiam diri saja, tapi membuat kita mempunyai upaya untuk menunjukkan pertobatan kita. Yang dahulunya mencuri, sekarang tidak mencuri. Yang dahulunya berzina, sekarang tidak lagi berzina. Yang dahulunya memeras orang, sekarang sudah tidak melakukannya lagi. Dan banyak lagi yang berdusta, sekarang tidak lagi. Ada sebuah perubahan. Untuk itu kehidupan kita yang dijamah mengalami kasih karunia dari Yesus, dari Tuhan sendiri, maka kita mempunyai upaya untuk berubah. Ya. Contoh Zakheus yang memeras, yang dahulunya memeras orang, dia memilih untuk inisiatif tanpa dipaksa, tanpa disuruh, tetapi mengembalikan kepada orang yang dia peras bahkan 4 kali lipat. Tidak ada perintah dari Yesus untuk suruh meminta Zakheus melakukan itu. Namun Zakheus mempunyai inisiatif seperti itu. Kalau bukan kasih karunia yang dia jumpai, yaitu Yesus pribadi, seseorang tidak bisa berubah. Sampai kapanpun tidak bisa berubah. Ya. Namun kita sadari kita orang berdosa, hanya Yesus menjadi juru selamat kita, hidup kita menjadi baru. Yang tadinya tidak kudus, sekarang kudus. Yang tadinya tidak benar, kita sudah dibenarkan oleh karya Yesus di atas kayu salib. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ya, dia terhilang, dia tidak mengenal siapa Tuhannya. Namun dia adalah bangsa Yahudi, orang Israel. Yesus datang keselamatan untuk mereka yang bangsa Yahudi, maupun bagi kita yang sekalipun bukan darah Yahudi, namun karena iman di dalam Yesus Kristus, kita juga diselamatkan. Gentiles, ya. Bersyukurlah, berbahagialah, kita senantiasa hidup dalam kasih anugerah Tuhan, berjumpa dengan Yesus, yaitu kasih karunia dan kebenaran. Mari saudara perhatikan dalam perjalanan kita menutup tahun 2023 ini. Biarlah kita dibaharui yang kita sudah pernah mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Kristus. Biarlah kita dibawa lebih dan lebih lagi membaharui iman kita, sehingga tidak ada sedikit pun cacat celah. Hidup kita kudus, benar di hadapan Tuhan karena perjumpaan dengan Kristus, yaitu grace encounter. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya. Tuaian sudah banyak, ya. Namun ladang sudah menguning, namun pekerja sedikit. Tuhan memakai saudara dan saya untuk memperhatikan, untuk mendoakan, untuk mengulurkan tangan, untuk mengucapkan, untuk memberitakan kabar baik keselamatan, yaitu perjumpaan dengan Kristus, dengan Yesus, yaitu kasih karunia dan kebenaran. Mari kita buka di Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Siapakah Yesus itu dalam kehidupan kita, sehingga kita mengenal Sang Firman yang telah menjadi manusia.
Saudara terkasih, kita lihat di Yohanes pasal 1. Kita lihat di ayat 1. Firman yang telah menjadi manusia. Jadi lewat seri encounter ini kita mengenal siapa Yesus. Berjumpa dengan Yesus. Siapakah Yesus? Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Apa yang diucapkan? Perkataan yaitu sang firman itu telah menjadi manusia. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yesus, Dia lahir di bumi ini, terang yang abadi, terang yang sempurna, menerangi kegelapan. Biasanya di bulan Natal, Desember, perayaan-perayaan Natal selalu identik dengan terang. Karena Yesus sang terang yang turun ke dunia yang gelap ini untuk menerangi kehidupan manusia berdosa. Yesus menerangi kegelapan yang ada, pemikiran kita yang sumpek, kita tidak tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Firman-Nya adalah jawaban. Kalau kita membuka hati, sinar terang Kristus itu, Roh Kudus yang menerangi jalan-jalan kita. Sehingga firman itu hidup adalah rema. Bukan logos secara tulisan, hurufiah, harafiah, namun adalah rema menghidupkan kita. Dan firman bukan untuk menjatuhkan hukuman kepada satu dan yang lain, menjudge, menghakimi. Tapi firman, yaitu sang pribadi Yesus, yang berjumpa dengan Zakheus itu mengubah hidupnya. Begitu pula firman ini yaitu mengubah kehidupan kita. Ketika kita membaca firman, firman itu nyata ada di dalam kita, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu saudara melatih diri mengucapkan firman, berkata-kata maupun dalam hati perenungan firman Tuhan. Menulis firman Tuhan, menggambar bagi yang mempunyai karunia untuk lukiskan dari ayat-ayat ini, dari sebuah gambaran-gambaran untuk mengungkapkan firman yang kita baca, yang kita pahami pada saat tersebut. Biar kita ekspresikan dalam nyanyian, dalam tulisan, maupun di dalam perenungan-perenungan yang ada. Ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, kegelapan itu tidak menguasainya. Tidak ada yang sanggup menguasai terang itu. Karena dia setiap ruang yang gelap, terang, kita nyalakan lampu, maka terang itu mengusir kegelapan yang ada. Yesus lahir di dalam hidup kita. Yesus tinggal di dalam hidup kita. Kegelapan apapun tidak bertahan. Dia pasti akan lari. Ya, untuk itu kita butuh Yesus setiap hari. Perjumpaan dengan Yesus, perjumpaan yang spektakuler, dan juga perjumpaan sehari-hari. Kita bergaul, komun, kita berfellowship dengan Sang Firman, dengan Kristus, yaitu anugerah kasih karunia itu. Ayat 6, datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Hamba-hamba Tuhan diutus untuk mengkabarkan kabar baik. Ya, jadi kesempatan di dalam musim Natal ini, di bulan Desember, mari ambil kesempatan. Jiwa-jiwa yang ada, undang mereka, ajak mereka mengalami Kristus. Maupun dalam perayaan memperingati Natal, saya percaya nyanyian-nyanyian surgawi maupun firman yang disampaikan, persekutuan orang benar, saya percaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Yohanes Pembaptis yang mengabarkan kabar baik, yaitu Yesus, yaitu sang terang. Terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Betapa sayangnya, dia datang untuk kepunyaannya. Seperti Zakheus, kisah yang tadi kita pelajari, bahwa Yesus datang untuk kepunyaannya, yaitu anak Abraham juga. Ya, secara fisik
dia lahir sebagai orang Yahudi, namun kita yang bukan orang Yahudi, namun kita mendapat kasih karunia sehingga kita diselamatkan. Ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bagaimana kita menerima Yesus? Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diangkat sebagai anak-anak. Diadopsi menjadi milik kepunyaannya. Karena kita sesungguhnya milik kepunyaannya yang terjual oleh dosa maupun oleh iblis dengan semua dosa pertama Adam dan Hawa. Namun kita oleh kasih anugerah kita diselamatkan. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Karena Yesus lahir dari perawan Maria dengan kuasa Roh Kudus yang menaunginya, bukan karena hubungan seorang laki-laki dan perempuan. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Garis bawahi, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah Yesus yang Zakius berjumpa dengan. Sekiranya kita juga berjumpa dengan Sang Pribadi Yesus, firman yang telah menjadi manusia, tinggal di antara kita. Ia penuh kasih karunia dan kebenaran. Ia tidak toleransi dan dosa harus dihukum, harus ditangani. Ya, Yesus mati di kayu salib menanggung segala dosa kita. Sekalipun konsekuensi dari dosa, yaitu maut, kematian yang ada, maupun sakit, penyakit dan sebagainya, namun Yesus datang menyembuhkan, menyelamatkan, memulihkan, dan menyatakan kuasanya. Ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Sebagai hamba Tuhan, orang percaya, kita beritakan Yesus, Sang Juru Selamat, firman yang telah menjadi manusia. Biarlah setiap pribadi seperti Zakius mengalami perjumpaan dengan anugerah Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Karena dari kepenuhannya, ayat 16, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita melihat kehidupan kita, perjalanan kita, kasih karunia demi kasih karunia. Bahkan yang menyelamatkan kita ketika kita masih berdosa. Namun karena kita sudah mengalami kasih karunia, kita tidak akan mau hidup di dalam kungkungan hukum Taurat, dalam dosa. Tapi Yesus telah menggenapi hukum Taurat itu, membebaskan kita supaya kita bisa hidup dalam kasih karunia. Sebelum melakukan, kita tidak mempunyai keinginan, kejahatan maupun kebencian lagi. Tapi yang ada adalah kasih yang melimpah, kebenaran yang sungguh-sungguh didasarkan atas kasih Allah. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Salib, kasih karunia dan kebenaran itu hanya didapatkan oleh dalam Yesus, kepenuhan Yesus dalam hidup kita, sehingga kita membawa Yesus dimanapun kita berada. Orang melihat kita bukan sebagai orang yang suka menghakimi, suka mencibir, tapi kita sebagai orang yang membawa kasih karunia dan kebenaran, yaitu Yesus pribadi. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yang dari surga, yang tahu jalan, yang membawa kita umatnya kembali ke surga. Rumah Bapa tersedia tempat bagi kita. Untuk itu kabar baik ini di bulan November, encounter, yaitu grace encounter, yaitu perjumpaan dan kasih karunia, membuat kita semakin tahu bersyukur, semakin menghargai keselamatan yang sudah kita terima. Tidak akan sia-siakan, kita membagikannya, kita mendoakan, kita berseru-seru, kita membawa kabar baik di tempat kita bekerja, keluarga kita, maupun juga di lingkungan di mana kita berada. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu ya dan amin. Dalam perjalanan kami
Kami sadari kami orang berdosa, namun oleh kasih karunia kami diselamatkan. Di mana berjumpa seperti Zakius yang berjumpa dengan Engkau dan hidupnya diubahkan. Begitu pula kami Bapa, kami tidak mau hidup sama-sama saja, kami mau hidup dibaharui, sungguh-sungguh dipulihkan, hidup kami menjadi berkat, untuk menjadi berkat bagi sekeliling kami. Pakai hidup anak-anak-Mu Tuhan, untuk menyuarakan kabar baik, yaitu Yesus, Sang Firman, yaitu penuh kasih karunia dan kebenaran. Hamba-Mu doakan bagi umat-Mu Tuhan, dalam segala keberadaan yang ada, terpuruk sekalipun, Engkau tidak pernah meninggalkannya. Engkau jumpai, Engkau lawati dengan kasih anugerah-Mu, dengan penghiburan kuasa Roh Kudus yang ada dalam kehidupan orang percaya, senantiasa nyata. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan siapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Tuhan sertai kami, supaya kami merenungkan firman Tuhan. Mari saudara, renungkan firman Tuhan ini sebelum kita menerima perjamuan kudus, bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Dengarkan firman Tuhan ini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Mari kita ambil waktu sejenak, berapa waktu, renungkan karya Kristus di atas kayu salib. Biarlah kita alami perjumpaan maupun lewat perjamuan kudus yang kita terima tubuh dan darahnya. Kita akan bersama-sama menikmati. Darah Yesus yang mengalir dari tubuh yang dicambuk darah, kepala yang dimahkotai duri darah, tangan dan kaki yang dipaku darah, lambung yang ditusuk tombak darah, darah Yesus, darah Yesus menebus seluruh hidupku dari dosa, menanggung sakit dan kelemahanku, melepaskanku dari kutuk. Darah Yesus yang mengalir dari tubuh yang dicambuk darah, kepala yang dimahkotai duri darah, tangan dan kaki yang dipaku darah, lambung yang ditusuk tombak darah, darah Yesus, darah Yesus menebus seluruh hidupku dari dosa, menanggung sakit dan kelemahanku, melepaskanku dari kutuk. Darah Yesus, darah Yesus menebus seluruh hidupku dari dosa, menanggung sakit
melepaskanku dari kutu. Darah Yesus, darah Yesus menebus seluruh hidupku dari dosa, menanggung sakit dan kelemahanku, melepaskanku dari kutu, melepaskanku dari kutu, melepaskanku dari kutu. Mari saudara angkat roti tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, ikuti, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ini adalah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita semua? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan bersama-sama. Inilah tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, ikuti saya. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya ini adalah darah Yesus yang tertumpah di atas Kalvari untuk penebusan dosa kita? Bagi yang percaya katakan amin. Mari kita minum bersama. Inilah darah Yesus. Mari ucapkan syukur, terima kasih pada Tuhan. Terima kasih Bapa atas pengorbananmu. Terima kasih atas karya salibmu. Terima kasih atas anugerahmu. Terima kasih atas keselamatan yang kau beri dengan cuma-cuma. Terima kasih Bapa, kehidupan yang kau beri, yaitu hidup yang kelimpahan di dalam anugerahmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas tubuh dan darahmu. Mari saudara kita akan berdoa. Bapa, kami ucapkan berkat untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami ingin percaya Engkaulah berdaulat atas bangsa kami. Pemilihan presiden tahun depan semua supaya berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan memberkati Indonesia. Berkati juga gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Yesus Engkaulah kepala gereja. Biarlah kami diikat dengan tali kasih-Mu, membawa kabar baik sebagai saksi-saksi-Mu, garam dan terang bagi seluruh jiwa-jiwa yang kami layani. Di dalam nama Yesus, mari saudara angkat kedua tangan. Terima ucapan berkat imam. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.